Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah definisi tanah, kemudian fase-fase tanah, dan yang selanjutnya adalah properties tanah. Ya, baik, dari ketiga materi ini sebetulnya nanti akan mendukung salah satu dari 4 learning outcome yang ada di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Baik, silahkan menyimak kuliah pada edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkah untuk kita semua. Silahkan menyimak. Kaitannya dengan mata kuliah mekanika tanah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Itu terdapat 4 LO yang berbasis pada materi. Materi LO1 terkait dengan propertis tanah ya. Mulai dari proses terjadinya tanah, kemudian komposisi tanah seperti apa, nah nanti batas konsistensi apa. Nah, konsistensi itu bisa dilihat dari kata-katanya. Konsistensi itu apa? Konsisten itu tetap. Maka sebetulnya tanah itu punya potensi berubah-ubah sifatnya atau tidak konsisten ya. Kemudian ada distribusi butirannya, ini berdasarkan ukuran butirannya. Kemudian propertis tanah, parameternya seperti apa, kemudian sampai mengklasifikasikan jenis-jenis tanah ya. Nah, tentu saja untuk bisa mengklasifikasikan tanah itu kita harus mempelajari sifat-sifat tanahnya, mulai dari teksturnya ya. Tekstur itu ya misalnya butiran tanahnya tekstur kasar, halus ya, atau seperti apa. Warnanya misalkan coklat, abu-abu ya, hitam. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai klasifikasi. Nah, ini lebih kepada sifat fisiknya. LO1 kita lebih pada sifat fisiknya. Fisik itu ya bendanya yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, kemudian LO2 nanti kita sudah bicara ke arah mekanikanya. Ya, sudah ke arah mekanikanya. Bahwa tanah itu karena punya berat sendiri ya, tentu saja akibat gravitasi bisa memberikan yang namanya tegangan. Nah, tegangan tanah ini nanti akan berpengaruh pada yang namanya daya dukung tanah. Dilambangkan dengan sigma atau QU, daya dukung tanah ya, Q ultimate. Nah, nanti ada tegangan total, tegangan efektif, tegangan akibat air ya, dan misalkan tegangan akibat beban luar. Nah, kenapa di sini kita bilang tegangan tanah kok dibagi-bagi? Ada tegangan total, ada tegangan efektif, ada tegangan airnya. Tanah kok bicara air? Ya, nanti saya jelaskan. Kita nanti kembali lagi ke pertama, karena komponen tanah itu nanti ada 3 ya, itu butiran tanah, air, dan udara. Nah, nanti masuk LO3 sudah ke aplikasi rekayasa keteknik sipilan. Kenapa? Karena nanti kita bicara tentang kepadatan sampai uji kepadatan dan pemadatan tanah di lapangan maupun laboratorium. Ya, kita tahu kalau misalkan mau membuat jalan yang bagus harus dipadatkan, membuat bendungan harus dipadatkan, dan kalau misalkan untuk tanah yang akan didirikan bangunan tapi kurang bagus harus dipadatkan agar lebih kuat. Nah, sebetulnya LO123 ini ya, atau materi-materi yang ada di 1, 2, 3 ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan, atau katakanlah begini, kita di bidang teknik sipil tidak akan bisa tahu komposisi tanah, tidak akan tahu konsistensi tanah, tidak bisa menghitung tegangan tanah dan seterusnya kalau materi di LO4 ini belum dipelajari. Kenapa? Ya, karena di LO4 ini kita akan belajar tentang yang namanya penyelidikan tanah di lapangan ya. Jadi bagaimana mungkin kita sudah punya tanah kalau belum ke lapangan? Paham ya maksud saya? Bagaimana mungkin kita sudah bisa mengambil tanah kalau kita belum pernah ke lapangan untuk mengambil tanah itu sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menguji tanah itu di laboratorium kalau belum ke lapangan untuk melakukan pengambilan sampel di lapangan? Itu ya, karena nanti salah satu penyelidikan lapangan itu adalah teknik pengambilan sampel tanah. Itu ya. Nah, namun demikian nanti penyelidikan tanah di lapangan ini disampaikannya bisa di akhir ya. Tapi nantinya ketika sudah
terjun di lapangan, maka untuk bisa mempelajari tanah pada lokasi yang harus kita bangun, maka kita harus ke lapangan dulu pertama. Ke lapangan dulu, melihat kondisi lapangan seperti apa, sampai mengambil sampel. Nah, sampel itulah yang nanti akan kita pelajari. Nah, baik. Jadi penyelidikan lapangan kita lewati dulu ya. Kita anggapannya sudah di depan suatu tanah ya. Atau mungkin belum pegang tanah ya, tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu definisi tanah itu sebetulnya seperti apa. Jadi sebetulnya tanah itu merupakan mineral yang merupakan hasil rombakan atau sebetulnya hasil dari material sebelumnya, yakni batuan misalnya. Ya, jadi nanti ada tanah organik kalau memang asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ataupun dari hewani gitu ya, yang kemudian mati, kemudian membusuk, kemudian menjadi tanah. Nah, kalau yang anorganik ya, kebanyakan dari material vulkanis, dari gunung berapi ya, kemudian kan keluar batuan atau langsung pasir. Nah, ini nanti akan berubah menjadi material tanah. Biasanya kalau yang vulkanis itu relatif lebih kasar material tanahnya. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah tanah merupakan endapan yang relatif lepas. Ini yang membedakan kalau misalnya kita menyebut antara batu dengan tanah. Tanah itu berarti relatif lepas. Walaupun sebetulnya batu ini juga bisa jadi tersusun dari material-material tanah, tapi yang punya ikatan sangat kuat, ya. Jadi bisa jadi batu, contohnya misalkan batu lempung, itu ya karena dari mineral-mineral lempung yang punya ikatan sangat kuat. Nah, umumnya nanti yang kita sebut sebagai tanah itu adalah material yang terletak di atas batuan dasar. Jadi kalau misalkan kita punya tanah di sini, muka tanah di sini, rumah kita di sini, ya, maka material tanah endapan ya, permukaan ini ya yang ada di atas, sebetulnya dia punya ketebalan tertentu yang menumpu pada bedrock, ini batuan keras. Nah, ini sebetulnya kalau mempelajari masalah batuan ini sebetulnya lebih akan didalami oleh teman-teman dari geologi ya. Kemudian kalau yang di sini tanah ini lebih ke kita teknik sipil di mekanika tanah. Walaupun nanti secara mekanika kita juga akan mempelajari mekanika batuan di sini. Maka muncul tadi yang saya katakan geoteknik tadi. Jadi batuan yang ditinjau secara mekaniknya, dari secara tekniknya. Kalau geologi itu lebih pada batuan dari sisi mungkin jenis batuannya, umur batuannya. Nah, kalau kita teknik sipil lebih pada kekuatannya seperti apa gitu ya. Kemudian potensi longsor batuan seperti apa. Kemudian daya dukung batuan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri ya terkait dengan teori ini biar lebih cepat. Nah, kemudian klasifikasi tanah itu sendiri bisa didasarkan pada proses terbentuknya. Ada yang secara fisik, ada yang secara kimia. Jadi dari batuan, kalau misalkan dia tererosi, jadi dari batuan karena misalkan ada air, angin ya mengenai batu ini, maka otomatis dia akan tererosi menjadi butiran-butiran tanah secara fisik. Ya, atau misalkan memang dihancurkan atau digali, nanti lama-lama hancur karena cuaca. Nah, itu karena proses fisik. Nah, kemudian ada secara kimia, kalau memang terjadi pelapukan, misalkan pengaruh oksigen, karbon dioksida, atau mungkin air ya, terutama yang mengandung asam, nanti juga sama, batuan itu akan berubah menjadi tanah, material tanah ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke klasifikasi tanah, saya ingin jelaskan yang ini adalah dasar untuk analisis properti tanah selanjutnya.
Tadi kita katakan bahwa material tanah itu adalah material yang butirannya relatif lepas ya. Jadi relatif lepas, butiran satu dan yang lain. Kalau misalkan ini saya anggap pokoknya satu bulatan ini satu material saja. Yang paling mudah diamati kalau Anda tahu tanah pasir ya, teman-teman tahu tanah pasir, maka tanah pasir sangat mudah terlihat butiran tanahnya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran yang paling mudah dari tanah. Nah, karena lepas ya, maka misalkan kita ambil sebongkah tanah, segenggam tanah ya, segenggam tanah yang dimana di situ terdiri dari butiran-butiran. Nah, misalkan saya diagramkan ya, ini saya diagramkan punya volume tertentu. Nah, ini kenapa kotak ya, karena yang paling mudah penentuan volumenya adalah kotak. Nah, volume tertentu. Maka di sini ada butiran. Nah, ini yang dikatakan massa tanah itu ya semua ini. Ini adalah tanah. Nah, isinya apa saja? Isinya adalah ada butiran tanah, kemudian ada nanti airnya misalnya, kandungan airnya di dalamnya. Ya. Nah, kemudian sisanya adalah udara. Ya, jadi kalau kita bicara tanah, maka tanah itu akan punya berbagai macam kondisi. Anggapannya bahwa ada butiran tanahnya sendiri, yakni solidnya, kemudian ada airnya, kemudian ada udaranya. Nah, karena kita ada punya 3 komponen ini, maka tanah itu akan berada pada kondisi 3 fase yang berbeda. Yakni kalau kondisinya kering itu berarti yang biru ini tidak ada. Ya, kalau kondisi kering berarti airnya tidak ada. Hanya ada butiran tanah dan udara saja ya. Hanya terdiri dari 2 bagian, yakni butir tanah dan udara. Atau kondisi kedua yakni jenuh. Kondisi kedua jenuh. Berarti apa? Jenuh itu udaranya yang tidak ada. Udaranya tidak ada, airnya ada, butirannya ada. Ya. Ya, udaranya tidak ada, airnya ada, solidnya ada. Nah, sehingga ada kondisi di antara keduanya ini. Dia tidak kering sempurna, tapi tidak juga jenuh sempurna. Yaitu kondisi ketika dia tidak jenuh atau unsaturated. Ini dinamakan kondisinya saturated. Ya. Di sini kondisinya unsaturated. Jadi mungkin kalau misalkan sudah pernah dengar kata unsaturated atau tidak jenuh, kadangkala orang awam itu akan mengatakan bahwa tidak jenuh itu atau unsaturated itu kering. Padahal ini bukan kering ya, tapi justru ini yang basah. Jadi kondisi tidak jenuh ini adalah kondisi basah. Kenapa ya? Karena ada airnya, tapi airnya tidak memenuhi semua rongga seperti itu. Baik, kalau misalkan kita gambarkan, ya akan seperti ini ya. Jadi butiran massa tanah dengan volume tertentu, maka juga akan punya berat tertentu juga. Nah, berarti ini adalah volume tanah total. Volume tanah total ya. Kemudian beratnya juga sama, berat tanah total. Nah, tentu saja berat ini akan diberikan faktor yang utamanya adalah berat butirannya sendiri dan berat airnya. Dimana kalau berat udara kita anggap 0. Nah, ini gambar ini penting ya. Gambar ini, diagram ini penting. Ini adalah diagram fase tanah. Apapun kondisinya, usahakan Anda hafal gambar diagram fase tanah ini. Apapun kondisinya itu, maksudnya apapun kondisinya itu, apakah dia kering, jenuh ataupun tidak jenuh. Selalu seperti ini. Tinggal nanti bisa kita notasikan dengan angka seperti itu. Ya, tinggal kita bisa notasikan dengan angka. Sehingga ada 2 komponen di sini, komponen berat dan komponen volume. Udara pasti punya volume, tapi beratnya tidak ada, ya. Kemudian air juga pasti ada punya komponen volume juga dan punya berat juga. Solidnya, butiran juga punya komponen volume, kemudian punya berat juga.
Nah, kalau misalkan kita mau kelompokkan lagi, maka sebetulnya air ini itu akan mengisi rongga udara. Sebetulnya akan mengisi rongga, bukan rongga udara monoset. Nah, rongga itu dikatakan sebagai void. Maka di sini dilambangkan sebagai volume void. Jadi void di sini. Nah, void itu di mana? Ya ini yang bukan butiran di sini adalah void. Nah, yang bukan butiran ini adalah void. Void ini bisa terisi air ya, bisa terisi udara. Nah, oke. Nah, ini penting. Tinggal kalau Anda sudah hafal seperti ini, Anda tidak perlu menghafalkan lagi apa? Bahwa W total adalah berat butiran ditambah berat air. Ini kan sudah nggak perlu menghafalkan lagi karena Anda sudah paham gambar ini. Kemudian volume juga sama. Volume total adalah volume solid ditambah volume water ditambah volume udara. Di mana ini adalah V void-nya. Nah, karena apa? Kalau Anda tidak paham ini, nanti akan ada rumus-rumus ya, akan ada rumus-rumus yang diturunkan dari rumus dasar ini atau rumus-rumus yang bisa kita cari sendiri dari gambar ini ya. Nah, ini saya sampaikan, jadi rumus ini sudah nggak perlu dihafalkan lagi, otomatis hafal kalau Anda paham gambar ini ya, tentu saja dengan notasinya. B itu berat, V itu volume, seperti itu. Nah, berat udara dianggap 0. Oke ya, jadi saya tekankan Anda harus tahu diagram fase tanah ini. Baik. Sebelum ke klasifikasi, saya akan sampaikan hubungan antara fase tanah. Nah, oke, hubungan antara fase tanah. Nah, di sini akan ada parameter-parameter properties atau notasi-notasi yang menunjukkan kondisi tanah itu seperti apa. Contohnya misalkan kadar air. Sudah, saya ingatkan sekali lagi, tidak perlu dihafalkan rumus yang macam-macam seperti ini. Tinggal pakai logika saja, kadar air itu apa? Kadar air ya berarti jumlah air yang terkandung dalam massa tanah itu seperti apa. Nah, di sini didefinisikan perbandingan antara berat air dengan berat solidnya saja. Nah, kembali lagi lebih mudah kalau Anda lihat diagramnya ya. Kadar air itu apa? Jumlah air atau berat air. Berat air dibandingkan dengan berat butirannya. Ya, lambangnya adalah W kecil ya dalam persen. Kalau dalam persen berarti perbandingan W water dibandingkan dengan W solid kali 100%. Nah, selanjutnya adalah porositas. Porositas itu menunjukkan banyak sedikitnya rongga yang terdapat pada massa tanah. Ya, kalau kita punya massa tanah seperti ini, tanah dikatakan porus ya, atau tidak porus itu akan sangat tergantung dari rongga yang ada di antara butirannya. Ya. Misalkan saya punya dua kondisi tanah yang volumenya sama. Anggap aja ini sama ya. Nah, yang satu butirannya 3, yang satu butirannya 6. Maka tanah yang ini lebih porus. Ya. Tanah yang ini lebih porus dibandingkan dengan tanah yang N1 lebih kecil dari N2. Nah, ini nanti efeknya apa? Ya, efeknya tanah yang lebih kebalik ya. N1 lebih besar dari N2. Efeknya nanti ya karena dia rongganya lebih besar, maka akan lebih mudah dilewati air dibandingkan untuk yang tanah kedua ini. Nah, apa itu porositas? Perbandingan antara volume void-nya dengan volume total. Ya, sekali lagi sebetulnya ini Anda bisa melogika dengan melihat diagram fase tanah ini ya. N itu adalah porositas. Nah, hampir mirip dengan porositas itu adalah angka pori. Nah, angka pori ini lebih menunjukkan
perbandingan antara void dengan solidnya. Nah, sehingga kalau misalkan ini nanti kita substitusikan atau eliminasikan, akan ada hubungan antara N dengan E. Nah, ini yang kadang sering terbalik ya. Jangan lupa kalau angka pori itu bandingannya dengan volume butiran tanah. Kalau porositas bandingannya dengan volume total. Nah, lagi-lagi akan lebih mudah kalau Anda gambarkan diagram fase tanahnya. Ini adalah V solid, ini adalah V water, sini adalah V udara, di mana di sini adalah V void. Nah, sehingga hubungan antara N dan E itu akan seperti ini. Nah, ini saya agak lupa, ini ada yang perlu dicek lagi nanti di buku. Nanti kalau misalkan Anda ketemu ralatnya, silakan Anda dicek lagi. Sebetulnya ini bisa dicari dengan cara menggantikan bahwa bahwa misalkan kita anggap V itu 1, maka Vs itu adalah V total dikurangi V void dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang parameter yang lain lagi, yakni berat volume. Berat volume. Nah, berat volume itu nanti ada macam-macam. Oke, saya akan lewati saja di sini. Oke, ada diagram fase tanah. Kemudian tadi ada komponen berat dan ada komponen volume. Ini ada V total, di mana masing-masing punya berat sendiri. W solid, kemudian ada W water. Nah, ini tidak ada udaranya. W airnya 0. Nah, karena kita bicara masalah massa tanah, maka volume totalnya ini volume dari ketiga komponen ini. Ini V total. Nah, ada tadi kita bicarakan berat volume. Berat volume. Ini yang kadang-kadang itu Anda, kalau saya sudah enggak, ya, Anda itu bias dengan yang namanya berat jenis. Jadi kalau misalkan berat volume itu adalah perbandingan berat dengan volume atau berat tanah pada volume tertentu, dilambangkan dengan gamma. Itu adalah berat dibagi dengan volume. Maka satuannya apa? Satuannya ya satuan berat, misalkan kilonewton per meter kubik, atau kalau dalam gram ya berarti gram per sentimeter kubik. Dalam ton per meter kubik. Nah, kadangkala yang masih bias itu ditanya ton per meter kubik, ini masih menyangka bahwa ini adalah berat jenis. Padahal bukan seperti ini ya. Ini adalah berat volume, karena nanti kita akan bicara berat jenis tersendiri. Nah, berat volume sendiri itu nanti ada berat volume macam-macam. Ada berat volume basah, ada berat volume kering, ada berat volume tanah efektif, dan nanti mungkin ada berat volume tanah jenuh. Oke, kita bahas dulu yang berat volume basah. Nah, kadang ada yang menuliskannya gamma saja, ada yang menuliskannya gamma B. Sebetulnya ini dari bahasa aslinya, yakni bulk density. Bulk density. Nah, berat volume ini kalau nama asingnya adalah density ya. Density beda dengan specific gravity. Kalau berat jenis itu adalah specific gravity, GS, specific gravity. Nah, kebetulan juga lambang B ini sama dengan bahasa Indonesia basah. Nah, jadi kebetulan sama. Tapi sebetulnya gamma B ini bukan basah di sini, tapi juga ini merepresentasikan berat volume basah atau gamma basah. Nah, karena basah gamma B, maka komponen beratnya tentu saja komponen berat butiran atau solid ya, ditambah dengan berat air dibagi dengan volume tanahnya ini. Itu ya. Nah,
ini. Jadi berat di sini itu tidak lain adalah berat air ditambah berat solidnya. Karena nanti ada berat volume kering, bukan basah tapi kering. Ya tidak lain berarti komponen airnya tidak dipakai kalau untuk yang kering nanti. Ya, yang gamma D itu dari kata D ini dry. Nah, tentu saja berarti komponen berat solidnya saja dibagi dengan volume total, masih volume total. Kenapa ya? Karena kita bicaranya tanah secara keseluruhan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini lagi-lagi Anda akan lebih mudah membayangkannya kalau Anda gambarkan diagram fase tanahnya ya, seperti itu. Nah, yang kemudian adalah selanjutnya adalah berat volume butiran padat atau gamma S. Jadi solid density, S-nya itu solid density. Nah, karena yang kita tinjau hanya butiran padatnya saja, bukan tanah secara keseluruhan. Kalau tanah secara keseluruhan tadi kan ini volumenya. Nah, kalau butiran padat saja, berarti volume yang kita tinjau adalah volume ini saja kan, V solid. Maka ya berat volume butiran tanah kering ya butiran padat dibandingkan dengan volume tanah keringnya saja. Lagi-lagi Anda akan mudah mencari rumus ini kalau Anda tahu apa namanya diagram fase tanah ini. Oke. Baik, saya rasa nanti pertanyaan di belakang saja ya, saya akan sampaikan. Tapi kalau terpaksa Anda sangat bingung atau tidak paham, langsung sampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan belum ada ya. Nah baik, tentu saja karena yang kita tinjau berat volume, baik itu tadi berat volume basah, berat volume kering, atau berat volume butiran padat, itu punya satuan yang sama, yakni satuan berat, misalnya kilonewton, dibagi dengan volume. Kadang gram per centimeter kubik. Nah, kok ada yang tanya, loh Pak, gram ini kan bukan satuan berat. Ya, tapi bisa di logikakan atau bisa dianalogikan sebagai berat. Karena gram di sini adalah gram force. Atau karena Anda ada yang bilang kilogram, itu bisa merupakan satuan berat karena kilogram di sini adalah kilogram force. Ya, bisa juga kilogram per desimeter kubik seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan gram per centimeter kubik, ini kan massa jenis Pak, bukan berat volume. Ya, ini memang satuan massa jenis. Massa jenis apa? Massa per volume kan. Nah, tinggal bedanya ke gamma itu kan dikalikan apa? Biar menjadi berat ini berarti dikalikan gaya gravitasi. Berarti sebetulnya gamma itu adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Ini adalah M per V. Gravitasi itu apa? Percepatan gravitasi 10 meter kuadrat per sekon. Ini yang bisa menjadikan satuan dari kilogram ke newton. Nah, seperti itu. Oke, nah ini sekarang kita bicara tentang spesifik gravity yang biasanya masih bias dengan berat volume. Ini tidak sama dengan berat volume. Di mana berat volume itu satuannya dalam berat ya, misalkan kilonewton per meter kubik. Nah, agar bisa tahu bedanya, maka didefinisikan dulu atau dijelaskan dulu bagaimana cara mencari berat jenis ini. Jadi berat jenis itu sebetulnya merepresentasikan berat dari suatu jenis material yang dibandingkan dengan berat air. Ya. Karena kita bicaranya tanah, ya, maka spesifik gravity dari satu butiran tanah itu, ya, kita bicaranya butiran tanah. Atau yang mudahnya bentuknya bisa lingkaran ya. Bentuknya
tinjauannya adalah butiran tanah. Kalau tadi tinjauannya itu adalah massa tanah, ya, maka spesifik gravity itu lebih spesifik kepada butiran tanahnya. Lebih spesifik pada butiran tanahnya. Kalau ada 1000 butiran, ya 1000 butiran ini yang kita tinjau, tidak meninjau volumenya. Volume tanah ya maksud saya. Nah, tapi butiran tanah yang kita tinjau ini itu kan ada punya yang namanya berat solid tadi. Selain berat solid, ada apa lagi? Volume solidnya. Volumenya ya volume butiran yang bentuknya butiran ini. Nah, berat jenis itu apa? Berat jenis itu adalah perbandingan antara berat butiran padat, ya. Berat butiran padat ini, WS ini, dibandingkan dengan berat air. Ini jadi saya tuliskanlah ya di sini GS itu sama dengan berat butiran ini dibandingkan dengan berat air. Biar mudah ini saya gambarkan misalkan biru ya. Berat air ini dia ada namanya W water. Dalam volume yang sama pada suhu 4 derajat Celcius ya, ini kondisi khusus untuk uji di lab ya. Harus diuji di lab, harus kondisinya 4 derajat Celcius. Jadi karena ini adalah perbandingan berat dengan berat, berat itu satuannya apa? Kilonewton. Kemudian ini juga satuannya kilonewton. Maka sebetulnya spesifik gravity itu tidak punya satuan. Ya, jadi kalau kita bicara berat jenis itu tidak punya satuan. Nah, kalau mau didetailkan lagi bisa dengan rumusan OGS itu apa sebetulnya? Itu adalah berat butiran dalam volume tertentu. Volume tertentunya volume siapa ya? Volume butiran itu sendiri. Dibandingkan dengan berat air dalam volume tertentu. Volume siapa ya? Volume air kan? Volume air. Di mana volume air dan volume butirannya ini sama. Itu yang dinamakan berat jenis. Nah, kita tahu tadi apa? WS per VS tadi di sini itu adalah gamma S atau berat volume butiran padat. Yes, tentu saja berarti GS ini tidak lain adalah perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air. Nah, berat volume air itu apa di sini? Ya berat air dibagi dengan volume air seperti itu. Nah, kebetulan kalau misalkan air kan dibandingkan dengan dirinya sendiri, ya kebetulan berat jenis air itu 1 kan, berat GS untuk air, berat jenis air itu 1. Kebetulan ini hampir sama dengan berat volume air. Berapa berat volume air? Berat volume air itu adalah 1 juga, tapi dalam ton per meter kubik, kira-kira seperti ini. Kira-kira. Ini kalau dianggap apa namanya? 1 meter kubik itu berarti 1 kali 1 kali 1, kita punya kolah itu beratnya 1 ton kira-kira air seperti itu. Ya, sehingga nanti gamma W ini ada yang bicara oh gamma W itu 1. Harus disertakan satuannya kalau kita bicara masalah berat volume apa? Ton per meter kubik. Atau ada yang bilang gamma W bukan 1 Pak, 10 yang saya tahu. Oh ya boleh 10, tapi satuannya dalam kilonewton per meter kubik. Jadi hati-hati nanti ketika kita sudah bicara pada praktis itu kadang ada yang menuliskan 1, gampangnya 1 atau 10, yaitu tergantung satuannya. Nah sebetulnya 10 ini pun itu pendekatan ya, pendekatan dari apa? Dari 9,81 kilonewton per meter kubik. Kenapa? Ya karena percepatan gravitasi itu kan 9,81 meter kuadrat per sekon. Artinya kalau ada air beratnya masanya 1 kilogram itu sebetulnya mendekati dengan 10 newton atau 9,81 newton. Kalian kan
gaya atau berat. Berat itu kan tidak lain adalah force ya, gaya berat ya, itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Oke, di mana nanti berat jenis ini bisa menjadi awal atau bisa menjadi identifikasi jenis tanah berdasarkan rentang berat jenisnya. Ya, misalkan kerikil ada di rentang 2,65 sampai 2,68. Pasir nanti beda sendiri. Gambut itu berat jenisnya kecil. Artinya apa? Ya berarti memang dia tidak padat seperti itu. Nah, nanti ada yang lain lagi, parameter-parameter yang lain yang didapatkan dari penurunan rumus yang ada ini. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu. Nah, yang selanjutnya adalah derajat kejenuhan. Ya, lagi-lagi biar mudah gambar lagi diagram fase tanah. Nah, ini adalah solid, ini adalah air, ini adalah udara. Di sini adalah V void-nya. Adalah V water, adalah V udara. Nah, berdasarkan keterangan awal tadi bahwa tanah itu fasenya bisa jenuh. Nah, kapan jenuh ini terjadi? Jenuh ini terjadi kalau seluruh rongga voidnya itu terisi air semua. Jadi air tidak hanya di sini, tapi di sini juga terisi air. Ya. Berarti VA-nya sama dengan 0 dan VW-nya sama dengan void. Jadi ini tidak ada ya. Ini dikatakan jenuh. Nah, kalau misalkan masih ada udaranya berarti tidak jenuh. Nah, ketidakjenuhan itu atau kejenuhan itu bisa diukur dengan yang namanya derajat kejenuhan. Ya. Derajat kejenuhan di mana tadi? Nah, derajat kejenuhan ini menunjukkan tingkat kejenuhan pada satu massa tanah. Nah, jenuh itu kalau misalkan ini air semua, segini air semua itu jenuh. Nah, berarti kalau jenuh berarti berapa nilai derajat kejenuhannya? Ya berarti volume airnya tidak lain adalah volume voidnya juga sama. Berarti ini sama. Berarti kalau jenuh nilainya itu 1. 1 itu kalau jenuh. Atau 100%. Nah, kalau masih ada udaranya, ya berarti tinggal diukur saja berapa sih volume air yang mengisi volume totalnya, perbandingannya. Nah, itu adalah derajat kejenuhan. Seperti itu. Nah, tentu saja ini nanti bisa digunakan untuk menurunkan rumus-rumus selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian tanah itu kalau misalkan kita lihat tadi dari sisi susunan butirannya ya, kan ini ada butiran. Nah, sebetulnya jumlah butiran ini dalam satu massa tertentu ya menunjukkan kepadatan tidaknya satu tanah. Kalau seperti ini mungkin tidak padat ya, karena jumlah butirannya sedikit. Kalau butirannya sedikit, sebaliknya berarti voidnya banyak. Kalau V besar, maka solidnya menjadi kecil. Nah, hubungan antara void dan solid tadi apa? Itu adalah namanya angka Pori. Sehingga angka Pori ini juga bisa merepresentasikan kepadatan. Ya, merepresentasikan kepadatan. Artinya kalau misalkan E-nya besar, itu berarti void-nya besar, V void-nya besar. Nah, kalau V void-nya besar berarti tanahnya tidak padat. Ya. Sebaliknya kalau E-nya kecil, itu berarti void-nya kecil. Berarti ini padat, ya. Nah, sehingga kita bisa mengukur tingkat kepadatan tanah. Ini khusus untuk granuler, nanti dinyatakan dengan kepadatan relatif. Itu dengan membandingkan angka pori maksimum dikurangi angka pori yang kita ukur dibandingkan dengan angka pori maksimum dikurangi dengan angka pori minimum. Nah, ini pengujiannya seperti apa? Pengujian atau filosofi pengujiannya seperti apa?
Nah, ya. Mohon maaf. Oke. Jadi kepadatan tanah relatif ini, DR ini, itu adalah untuk mengetahui sebetulnya tanah yang akan kita teliti itu tingkat kepadatannya berapa persen sih, atau pada tingkat berapa dibanding kepadatan maksimumnya. Misalnya begini, kita punya satu tanah di lapangan, kebetulan tanahnya di sini tanah granuler. Kemudian nantinya akan dibuat satu rumah atau akan dibuat satu bangunan jalan, di mana ada persyaratan bahwa tanah, bangunan baik itu jalan atau tanah itu akan bisa stabil berdiri di atas tanah itu kalau tanah di sini padat. Jadi padat itu nanti bisa merepresentasikan kekuatan. Kenapa? Ya karena misalkan tanahnya tidak padat, ya butirannya itu jaraknya renggang-renggang, kalau dibebani nanti akan mampat, ya akan memampat. Tapi kalau padat ya sudah tidak bisa memampat lagi kan? Ya kalau padat sudah tidak bisa memampat lagi. Nah, kondisi tanah di sini itu seperti apa? Kondisi kepadatan relatifnya. Kepadatan relatif itu artinya berarti kepadatan tanah ini dibandingkan dengan dirinya sendiri ketika kondisi sangat padat. Nah, kita tahu kalau misalkan kondisi E maksimum, E-nya kan berarti besar ya. Ini berarti kondisinya sangat tidak padat. Ya. Nah, kalau E-nya minimum, itu adalah kondisi sangat padat. Nah, tanah di lapangan ini berada di antaranya ini. Berada di antaranya ini. Nah, kondisi ini bisa kita pelajari dengan cara apa? Ya dengan cara kita harus tahu angka pori lapangan ini berapa. Diukur angka porinya. Angka pori lapangan. Ya, berapa? Tentu saja diuji di lab ya. Diambil dengan undisturbed sampel, ya undisturbed sampel itu ya pokoknya diambil utuh, tidak boleh lepas, utuh dengan tabung misalnya, kemudian diuji di lab. Ketahuan, oh kita sudah punya angka pori lapangan, ternyata angka porinya misalkan 0,7 misalnya. Oh bukan ya, misalkan 0,7 lah, katakanlah seperti itu. Nah, oh ini angka 0,7 terlalu besar ya, misalkan 0,3 ya, angka porinya 0,3. Nah, kemudian untuk tahu apakah angka pori 0,3 ini kondisinya itu sebetulnya padat atau tidak padat sih. Nah, maka kita harus mengambil tanah lagi ini, kemudian kita ujikan. Karena bentuknya butiran ya, ini bebas mengambilnya. Karena bentuknya butiran, kita ujikan pada dua kondisi berbeda. Kondisi untuk menghasilkan E maksimum dan kondisi untuk menghasilkan E minimum. Nah, untuk menghasilkan E maksimum atau untuk menghasilkan kondisi yang tidak padat, kita buatkan satu tempat, misalkan ini ember ya atau tempat tertentu. Kita hamburkan tanah ini di sini ya, sudah hambur saja, dihambur sampai mengisi volume tertentu ya. Ya sudah, oh berarti kita sudah tahu nanti di sini volume tanahnya totalnya berapa. Kemudian kita tahu berat jenisnya tanah berapa, GS. Maka kita tahu nanti angka porinya berapa. Nah, ini adalah angka pori maksimum. Kondisi yang paling tidak padat. Nah, sebaliknya kita harus melakukan pengujian juga untuk tanah yang sama. Diujikan atau dikondisikan kondisi dia sangat padat, tentunya volumenya sama. Jadi kita hamburkan dalam kondisi tebalan tertentu, kemudian dipadatkan sepadat-padatnya, kemudian dihambur lagi sepadat-padatnya sampai dia kondisi padat. Ini akan menentukan nilai kondisi E minimumnya. Nah, ini adalah sangat-sangat padat, kondisi yang
paling padat, tidak mungkin terlampaui lagi. Ini yang paling tidak padat. Nah, tanah kita lapangan ini berada di mana? Relatifnya terhadap kepadatan itu ada di mana? Ya kita bisa hitung dengan kondisi ini. Oh, ternyata kepadatan relatifnya misalkan ketemu kepadatan relatifnya 0,9. Artinya sebetulnya kondisi tanah kita ini sudah 90% dari kondisi idealnya, ya. Nah, nanti ini juga akan merepresentasikan kekuatan. Nah, ini khusus untuk tanah jenis pasir. Nah, sedangkan secara umum ya, kepadatan tanah ini juga bisa diukur nanti dengan yang namanya berat volume tanah kering, ya. Tadi yang kita bicarakan tadi berat volume. Nanti kalau misalkan kita bicara berat volume tanah kering itu apa? W solid dibandingkan dengan volume ini juga merepresentasikan kepadatan. Semakin besar gamma D, ya, maka otomatis angka porinya juga semakin kecil. Nah, kenapa di sini yang kita ukur keringnya, kenapa tidak gamma B? Karena gamma B itu di situ melibatkan apa? Melibatkan air. Jadi bisa jadi yang menyebabkan gamma B besar itu bukan butirannya tapi airnya. Sedangkan kepadatan yang kita tinjau adalah butirannya, seperti itu. Nah, jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oke, nah ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa nanti ada hubungan antara parameter satu dengan yang lain. Yang ini juga terus terang, saya bicara terus terang, saya tidak hafal satu persatu rumus ini. Tapi tentu saja ini bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara melogikan diagram fase tanah ini. Kemudian masing-masing komponen tadi yang saya jelaskan itu harus hafal. Kalau yang GS, gamma, kadar air itu harus hafal. Nah, ini bisa dicari. Bisa mencari untuk berat volume saturated. Nah, nanti saya jelaskan sedikit tentang berat volume saturated ini apa. Nah, tadi yang belum saya jelaskan sedikit, ya, ini hubungan antara berat volume basah dengan berat volume kering ini. Nah, ini dengan berat volume kering. Ini juga mestinya tadi apa? WS per V. Kalau Anda lihat di diagram fasenya tadi, kemudian Anda bisa menguraikan W di sini adalah WS plus WW, maka di sini Anda bisa tulis menjadi W min W water dan seterusnya, maka ini nanti pasti akan ketemu rumus yang ini juga sudah umum juga, bahwa nilai gamma D dan gamma B itu ada hubungannya, yaitu gamma B dibagi 1 plus kadar air. Nah, tentu saja karena ini nilainya dalam bentuk angka mutlak 1, maka W di sini berarti harus desimal. Jadi kalau misalkan kadar airnya 70%, ya, maka Anda memasukkan ke rumus ini bukan 70 tapi 0,7. Nah, ini sudah angka rumusan yang umum juga harus Anda hafal seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi di berat volumenya sampai ke berat volume saturated. Nah, berat volume saturated ini diidentifikasikan saat tanah itu dalam kondisi jenuh. Dalam kondisi jenuh berarti S-nya 1. Nah, ini bisa dicari dengan cara rumus ini. Ya. Nah, ini sebetulnya kondisinya kapan sih terjadi kondisi saturated seperti ini? Ya, misalnya di lapangan kita punya muka tanah di sini. Kemudian pada kedalaman tertentu itu ada muka air tertentu. Ini kedalaman Z ya. Di sini ada muka air tanah. Lambangnya seperti ini. Maka kalau untuk pendefinisian tanah yang ada di sini, itu anggapannya walaupun ini tidak ada air, tetap gamma basah. Nah, sedangkan yang terendam air ini harus dinotasikan sebagai berat volume jenuh saturated. Ya.
Jadi gamma sat ini khusus untuk mendefinisikan tanah yang memang jenuh dan terendam air ya, jenuh dan terendam air. Sebetulnya bisa jadi di sini jenuh juga ya, tapi kan tidak terendam. Artinya jenuh itu maksudnya seperti ini. Seluruh rongga udaranya, seluruh rongganya terisi oleh air. Ini jenuh juga. Tapi karena tidak ada muka air tanah, tetap nanti pendefinisiannya di sini gamma B. Walau di sini ada W water plus W solid per V, di mana semua rongganya terisi air. Nah, gamma saturated ini khusus untuk tanah yang terendam air, di mana gamma saturated ini besarnya adalah penjumlahan dari berat volume tanah efektif ditambah dengan berat volume air. Berat volume air tadi berapa? Berat volume air yang paling mudahnya 1 atau 10 ya, 10 kilonewton per meter kubik. Jadi kalau misalkan Anda punya tanah dalam kondisi terendam air ini, Anda sudah tahu berat volume air pada 10, kemudian berat jenis tanah sudah tahu, kemudian kondisi angka porinya sudah tahu, maka bisa dihitung gamma saturatednya. Ya, ketemu misalkan gamma saturatednya misalkan 20 kilonewton per meter kubik. Nah, sebetulnya di dalam tanah ini, rongga butiran tanah ini di titik tertentu ini, ya, tanah ini akan punya berat volume tanah efektif. Jadi gamma sat ini tidak lain adalah berat volume tanah efektif ditambah dengan berat volume air. Jadi kalau ini 20, maka berat volume airnya 10, berarti berat volume tanah efektifnya berapa? 10. Loh, kok jadi kecil sekali ini? Gitu misalnya seperti itu. Nah, karena memang sebetulnya konsep berat volume tanah efektif ini bukan berat volume tanah kering. Ini tidak seperti ini, ya. Bukan mentang-mentang ini, oh ini air saja berarti ini tanah kering, bukan. Tapi berat volume tanah ketika dia terendam air. Berarti ada efek tekanan hidrostatis atau gaya angkat tanah ke atas. Logikanya seperti ini. Logikanya kalau kita punya satu massa benda, ya beratnya misalkan 5 kg force ya tentu saja. Nah, ketika ini misalkan kita tarik dengan tangan kita akan merasakan beratnya 5 kg. Maka ketika misalkan kita celupkan ke dalam air, ya, yang masanya tadi sama-sama 5 kg, tapi ketika diangkat dalam air bisa jadi yang kita rasakan, ya, yang kita rasakan untuk menarik itu hanya mungkin kita butuh tenaga 3 kg saja atau mungkin 1 kg. Jadi masanya tetap 5 kg, di udara beratnya 5 kg force. Nah, ketika sudah di dalam air itu menjadi berasa 1 kg. Nah, ini yang bisa sebagai analogi berat volume tanah efektif seperti itu. Ya. Bisa jadi berat volume tanah basahnya di sini 18 ya. Kemudian gamma D-nya bisa jadi 17. Tapi begitu direndam air seluruhnya, maka efektifnya tinggal 10. Karena apa? Karena ada gaya angkat air ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga nanti Anda sudah langsung bisa hafal kalau gamma efektif tanah itu berarti gamma saturated kurangi gamma air. Di sini satu itu gamma air. Intinya rumus ini gamma sat sama dengan gamma efektif tanah plus gamma air itu sudah di luar kepala ya. Nah, satu ini jangan jadi patokan. Satu ini adalah satu berat volume air dalam satuan ton per meter kubik atau dalam satuan gram per sentimeter kubik misalnya seperti itu. Nah, ini kira-kira hubungan antar fase tanahnya seperti itu, dimana sebetulnya masing-masing komponen ini juga bisa dicari dengan rumusan yang lain ya, tapi ini tidak penting untuk dihafalkan terkait dengan praktek nanti, tapi ketika nanti kita sudah masuk ke lab, rumus-rumus ini akan sangat membantu seperti itu.
Nah ini sehingga kalau misalkan Anda sudah punya contoh soal seperti ini, tinggal diidentifikasi ya. Misalkan tanah, ya sudah gambarkan saja mudahnya. Volumenya 10 meter centimeter kubik ya, 10. Kemudian berat tanah basahnya. Tanah basah itu apa? Ya ada solid, ada air. W solid, W water. Berapa beratnya? 18. 18 ini adalah sudah berat air plus berat tanah. Kemudian misalnya di oven, tanah itu di oven sampai kering. Ternyata beratnya menjadi 16 gram. Oh ya, berarti ini berat butirannya saja. Berarti di sini 16. Otomatis berat airnya berapa? Otomatis berat airnya 2. Jika diketahui GS 2,71 ya, kita diminta untuk menghitung kadar air, berat volume basah, berat kering, ya sudah tinggal masukkan rumusan tadi, kita sudah tahu. Nah, kalau ada komponen yang memang belum ketahuan, maka harus diturunkan dengan rumus-rumus yang dari turunannya. Hanya untuk mencari apa? Mencari volumenya. Seperti itu. Nah, ini nanti silakan dipelajari sendiri, saya rasa mudah ini. Baik, ini adalah properties tanah, parameter-parameter tanah yang nanti akan Anda ujikan juga di laboratorium dan Anda hitung juga sebagai dasar untuk menentukan analisis mekanika tanah yang selanjutnya.